Ya, ya baik, kita sekarang di pertemuan minggu kelima ya. Jadi kita akan bahas tentang pertemuan minggu kelima terkait dengan masih mekanika sebenarnya ini, tapi masuk dalam mekanika gelombang ya. Spesifiknya sebenarnya di sini gelombang mekanik yang kita akan lebih fokuskan. Jadi materinya tentang gelombang. Ini pertemuan yang kelima. Kemudian ini sub CPMK-nya. Jadi bagian ini capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, di sini disebutkan konsep mekanika gelombang ya. Mekanika gelombang. Jadi, kemudian ini yang pertama. Kemudian ini bagian materinya. Pertama itu terkait dengan definisi, tentunya yang pertama definisi, kemudian jenis gelombangnya, fokusnya di sini bunyi, kemudian berkaitan dengan bunyi, intensitas, efek Doppler. Nah, Doppler ini harusnya double P, saya double P, iya double P Doppler. Ini ada typo ini, Doppler dari kesimpulan. Kemudian ini materinya secara umum ya. Jadi pada materi yang kita pelajari ini kita sebelumnya sudah belajar terkait dengan kita garis bawah di sini terkait dengan kinematika dan dinamika. Ya, kita pelajari di kinematika kita belajar terkait dengan gerak benda tanpa meninjau penyebabnya. Di sini kita tinjau penyebabnya. Kemudian kinematika itu ini yang definisi lebih umum ya, dengan dari posisi kita dapatkan kecepatan, dari percepatan kita dapatkan dari kecepatan. Kemudian setelah memahami itu bagian ini kita pelajari terkait dengan perambatan gelombang ya. Partikel medium mengalami gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan ya. Jadi kita di sini memahami persamaan fisik gelombang. Nah, kemudian, jadi gelombang sendiri didefinisikan itu merupakan osilasi yang merambat. Jadi ini yang paling penting digarisbawahi, dia memerlukan medium di sini. Itu yang paling penting, tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Jadi ada dua macam gelombang yang kita bahas di sini. Pertama, ada dua cirinya. Pertama adalah gelombang adalah suatu gangguan yang merambat, yang pertama. Kemudian gelombang membawa energi tentunya. Nah, kemudian gelombang kemudian gelombang itu berdasarkan arah getar gelombangnya di sini. Di arah getar gelombang itu kita bisa kategorikan dia gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi kita bisa lihat di sini arah getarnya di sini ya. Kemudian arah rambatnya ke sini, dia tegak lurus. Jadi tegak lurus seperti yang bagian ini. Kalau yang di sini arah getarnya sama arah rambatnya dia horizontal. Ya, di sini. Jadi dia bisa mengalami regangan, kemudian bisa mengalami kompresi di sini. Di sini bisa kita lihat ya arah getarnya di sini, tegak lurus dengan arah perambatannya. Nah, kemudian sesuai dengan definisi gelombang, berarti kita bisa nyatakan dalam fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombang di sini berarti kita kategorikan dia tentunya memiliki lambda panjang gelombang, dan karena dia memiliki panjang gelombang, dia juga memiliki periode osilasi. Atau nanti kaitan dia mengelilingi periode osilasi, juga dia memiliki frekuensi. Ya. Frekuensi kan berkaitan dengan getarannya per detik. Ya. Oke.
Maaf, koneksinya ini. Oke, balik lagi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, kalau yang panjang gelombang ini kan berupa sinusoidal ya. Kita bisa lihat di sini gelombangnya sinusoidal. Nah, tapi kita lihat di sini, gelombangnya ini mengalami pergeseran di sini tentunya ya. Pergeseran itu sekitar perbedaan fasenya. Dia kalau misalnya kita anggap dia bergeser ke kanan, berarti di sini X, misalkan X ini adalah posisi awalnya, ini bergeser sejauh 100 ya, 80 derajat di sini. Nah, di sini ya, jadi bagian ini. Atau misalkan ya di sini. Jadi ada pergeseran di sini sejauh 180 derajat. Di sini juga sama. Jadi kan harusnya kalau kita lihat fungsi gelombang secara umum yang tidak ada pergeseran di titik nol, berarti seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau di sini dia bergeser sejauh 180 sehingga di bagian ini sinusnya di bagian 90 ini menjadi minus. Kan harusnya di sini positif di sini. Positif jadi minus 1 di sini bergeser. Nah, kita bisa lihat di sini panjang gelombangnya berarti melingkupi ada bagian osilasi, berarti dia balik dari satu posisi ke posisi awalnya kembali, itu berarti dia akan melewati satu puncak, kemudian satu gelombang. Atau kalau misalkan yang lain di sini, ini berarti dari satu puncak ke puncak yang lain juga merupakan satu gelombang. Atau dari satu lembah ke lembah yang lain juga merupakan satu gelombang. Karena kalau kita bisa lihat di sini, kalau yang bagian ini kan simetri dengan ini, sehingga kalau kita gabungkan, ini akan menjadi suatu gelombang lembah yang di sini ya, atau sebaliknya yang di sini ya. Ini kita gabungkan dengan ini puncak yang ini menjadi satu puncak gelombang atau setengah gelombang, sehingga kita bisa juga nyatakan satu gelombang itu adalah dia di sini melingkupi satu lembah dan satu puncak dan satu lembah, atau dari satu puncak ke puncak yang lain berikutnya setelah melewati satu lembah, atau dari satu lembah ke lembah lain setelah melewati satu puncak. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini tentunya misalkan ada dari sini ya, dari bagian ini ke bagian ini, tentunya tidak satu gelombang karena sudah melewati lebih dari dua puncak gelombang. Nah, itu definisinya. Kemudian dari satu puncak gelombang ke bagian awalnya, dari satu dari titik awal ke titik akhir setelah melewati satu puncak dan satu gelombang, berarti kita dapatkan juga istilahnya dalam kategori waktu. Kalau ini berdasarkan dengan jarak, kalau di waktu itu berkaitan dengan periodenya. Sehingga kalau secara umum ya bisa kita tuliskan bahwa cepat terambat dari satu gelombang itu berarti jarak yang ditempuh, atau dalam kaitan dengan ini berarti satu puncak satu lembah itu merupakan satu panjang gelombang dibagi dengan waktunya. Sama saja dengan di kinematika sebelumnya, kita bisa tahu. Ingat sebenarnya kan kecepatan itu adalah jarak, misalnya S kita tuliskan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Nah, jadi berapa jarak yang ditempuh di sini merupakan satu gelombang. Kemudian ini berapa waktu yang dibutuhkan, berarti waktu yang dibutuhkan untuk dia mengalami osilasi dari titik awal sampai dengan titik akhir kembali itu adalah satu periode. Misalkan ya juga berupa misalnya rotasi atau revolusi misalnya. Jadi satu misalnya adalah di partikel misalnya, dia bergerak dari sini ke sini, ya, satu periode. Dia balik lagi ke posisi awalnya. Kemudian ada juga di dalam suatu gelombang kita kenal dengan amplitudo, ya, kuat lemahnya dia atau keras lemahnya bunyinya, biasanya kita nyatakan sebagai amplitudonya. Kemudian juga kalau kita anggap dia sebagai fungsi dari sebagai simpangan di sini adalah Y, maka jarak partikel medium dari posisi setimbangnya ya. Kemudian ada panjang gelombang dan amplitudo. Jadi itu perangkat-perangkat yang kita pelajari dalam besaran-besaran atau kuantitas yang di gelombang. Nah, contohnya ini.
Nah, contohnya di sini kita bisa lihat, di sini adalah gelombang AM dan FM, ya, AM dan FM, gelombang radio. Jadi AM itu adalah amplitude modul, ya. Ya. Kalau frekuensi adalah modulasinya adalah frekuensi. Kalau yang AM modulasinya adalah amplitudo. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa kerjakan ini, ya. Berarti lambda yang AM ini berarti cepat rambatnya itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik kalau ini. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian dibagi dengan 1230 kali 10 pangkat 3 Hz. Kita bisa dapatkan ini sekitar 244 atau 243,9 ya. 294 meter. Kemudian lambda FM itu kita dapat itu berarti 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan 91,9 kali 10 pangkat 6 Hz. Itu kita dapatkan sekitar 3,26 meter. Nah, kita bisa lihat di sini panjang gelombang dari AM itu lebih tinggi dibanding dengan FM di sini. Sehingga kita bisa lihat di sini jangkauan. Jadi kalau misalkan ada stasiun pemancar radio, itu biasanya gelombang FM itu dia lebih jernih, ya. Tapi jangkauannya lebih rendah dibanding dengan yang AM ya. Jadi biasanya radio-radio yang lama-lama bisa pakai frekuensi AM, dia jangkauannya lebih jauh, tapi biasanya frekuensinya dia lebih rendah di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya, frekuensinya lebih rendah di sini. Hingga karena dia jaraknya jauh, berarti kualitasnya juga kurang baik. Tidak kita spesifik pelajari di sini sebagai gambaran aja ya terkait dengan modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi. Nah, itu secara umum di sini sehingga kita bisa nyatakan kenapa kita biasa menggunakan FM untuk radio yang sekarang ya karena kualitasnya lebih bagus, karena dia panjang gelombangnya dia lebih rendah di sini, frekuensinya tapi lebih tinggi, tapi dia jangkauannya lebih pendek. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan di sini, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buat ya ini ya model matematik. Jadi deskripsi matematik dari suatu gelombang. Jadi suatu gelombang kita tentunya muncul sebenarnya solusinya ini persamaan gelombang. Nanti solusinya berupa solusi ini, yang bagian ini. Nah, solusi ini kita bisa lihat di sini ada komponen fungsi terhadap waktu dan fungsi terhadap posisi. Nah, jadi kalau dia waktunya adalah 0, di sini T-nya 0, berarti dia fungsi gelombangnya itu dia tidak berubah terhadap waktu, dia stasioner. Atau kalau misalnya dia tidak berubah atau berpindah, berarti komponen ini dia sama dengan 0, jadi dia hanya berubah terhadap waktu saja. Jadi komponennya ini, jadi tanda plus dan minus itu menyatakan geraknya. Ya. Jadi menyatakan geraknya, kalau ini merambat, kalau negatif minus X, sebenarnya perjanjian tanda saja sebenarnya. Kalau dia positif, dia merambat ke arah minus X ini, kalau ini berarti ke arah plus X. Ya. Nah, kemudian di sini ada simpangan, berkaitan dengan simpangan di sini, yang bagian ini ya simpangannya. Kemudian amplitudonya, kemudian posisinya, partikelnya misalnya, rambatnya, kemudian frekuensinya, kemudian panjang gelombangnya dan waktunya. Jadi di sini juga ada kita kenal dengan kecepatan sudut. Di sini berapa kecepatan sudutnya kan berarti kan berapa waktu satu periode itu. Jadi untuk dia awal dari titik satu ke titik lain dia kita anggap seperti lingkaran misalnya, itu kan 2pi kan. Sehingga berapa waktu yang dibutuhkan berarti berapa kecepatan sudutnya satu periode itu berarti adalah 2pi per T. Atau karena T adalah 1/F, maka kita bisa tuliskan inilah 2VF. Selain itu ada juga bilangan gelombang, berarti sama juga, sama dengan
dalam satu periode, dalam satu gelombang, berarti dia akan menempuh 2pi juga, berarti 2pi per lambda. Bilangan gelombangnya. Nah, kemudian tanda plus tanda plus dan minus juga sebenarnya berkaitan dengan pergeseran ya. Jadi pergeseran ya tergantung sebenarnya ini kita definisikan mau ke arah mana ya. Kita mau arah mau ke arah misalkan kalau misalnya kita ingat dalam tadi macet ya. Ya, jadi kita bisa lihat sebenarnya pergeseran ini kan berkaitan dengan misalkan ada suatu fungsi. Ya, misalkan ini ya fungsi ya. Misalkan fungsinya itu adalah pertama ya, fungsinya itu adalah fx sama dengan x. Tentunya dia akan melewati titik original. Maka ini adalah fx sama dengan x. Kalau kita pindahkan dia sejauh 2, berarti dia tidak melalui titik ini lagi, berarti ketika x-nya sama dengan 0, dia di minus 2. Ya. Jadi minus 2 di sini. Kemudian ketika x-nya sama dengan 0, tadi minus 2. Kemudian ketika x-nya sama dengan 2, berarti fx-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa gambarkan garis lurus seperti ini. Dia bergeser ke arah kanan di sini menyatakan dia tanda negatif ini. Dan kalau dia ke plusnya, berarti bergeser ke arah kiri. Ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian ini definisinya pertama, posisi awalnya adalah 0 di sini. Posisi awal pada 0 detik, posisi awal pada 0 detik di sini. Kemudian dia berikutnya pada 1/4 periode, kemudian setengah periode, kemudian 3/4, kemudian ini 1 periode. Jadi gambar ini menunjukkan grafik simpangan sebagai fungsi dari X ya, sepanjang tali pada beberapa interval waktu yang dipisahkan. Nah, jadi kita buat interval waktunya dalam 1/4. Jadi 1/4 ini kan berarti adalah pi per 2 ya. Kalau ini berarti pi, kalau di sini adalah 2pi yang di bagian ini. Nah, kemudian ini baru masuk kita ke latihan soalnya. Jadi kita masuk ke latihan soalnya. Jadi ditanya gambar di atas memperlihatkan grafik penjalaran gelombang transversal. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 0,1 meter per detik, tentukan persamaan simpangannya. Kan tadi kita bisa lihat kan, kita bisa tuliskan tadi Y sama dengan A sinus omega T minus Kx. Omega sendiri itu kan adalah 2pi per T ya. Oke. Kemudian K sendiri adalah 2pi per lambda. Nah, kita bisa lihat di sini lambdanya di sini periodanya ya, maaf ya. Periodanya di sini kalau ini waktu dalam detik, berarti periodanya berarti yang diwaktukan dari titik ini ke titik bagian ini ya. Berarti di sini periodanya di sini adalah 0,2 ya. Berarti kan ini adalah 2pi
per 0,2. Nah, 2pi per 0,2 tentunya adalah 10 ya. 10 pi. Nah, sehingga dapatkan ini adalah 10 pi. Nah, kemudian satu lambdanya juga kita dapatkan K2pi. Lambdanya kita dapatkan berarti V itu adalah lambda per T. Satu periodenya itu adalah tadi adalah 0,2. Ini yang kita cari lambda. Jadi lambdanya di sini adalah V kali T. V-nya tadi adalah 0,1. Kemudian T-nya tadi adalah 0,2. Ya. Berarti kita dapatkan di sini 0,0 2. Ya. 0,02. Berarti kita bisa dapatkan K itu adalah 2pi per lambda. Berarti 2pi per 0,0. Nah, kita dapatkan ini 100 pi. Nah, ini kita dapatkan bagian ini dengan masukkan ke bagian ini dan bagian ini. Ya, kira-kira. Jadi sebenarnya hanya mereview kembali yang pengetahuan kita. Bapak Ibu semuanya, kita mulai lagi. Nah, kemudian bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh benda bergetar seperti senar gitar, pita suara dan seterusnya. Ini dalam alamiahnya. Jadi bunyi hanya dapat merambat. Nah, ini yang paling penting tadi, melalui suatu medium. Nah, kalau gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, tapi mekanik di sini memerlukan medium, bisa berupa gas, cairan, atau padatan. Nah, dia kan tentunya, makanya di bagian astronot ini berkomunikasi, dia kalau dengan suara dia tidak ada suara ya, tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Tapi kalau dia komunikasinya gelombang elektromagnetik, dia bisa ya, karena dia tidak memerlukan medium perambatan. Nah, kemudian berkaitan dengan bunyi, definisinya bunyi merambat karena adanya getaran sumber. Misalnya diafragma dari pengarah suara. Jadi ada getaran di diafragma pengarah suara ini. Ketika diafragma bergerak keluar, udara di depan tertekan sehingga berbentuk perapatan di sini. Kita bisa lihat tertekan, ada getaran di sini dari molekul udaranya di sini. Sebaliknya saat diafragma bergerak masuk, udara menjadi lebih renggang sehingga terbentuk renggangan, yaitu daerah dengan tekanan lebih rendah. Jadi rapatan dan renggangan ini merambat secara bergantian. Jadi ada rapatan, renggangan dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat berkaitan dengan pergantian melalui medium yang mempunyai kecepatan bunyi tertentu. Partikel udara tidak berpindah jauh, tetapi hanya berosilasi di sekitar posisi tetapnya. Jadi hanya ada osilasi seperti ini ya, di sekitar posisi tetap. Jadi ya, di sini yang bagiannya rendah di sini, kemudian di sini bagian yang tinggi, amplitudonya ada seperti itu. Nah, kira-kira. Nah, kemudian ini berkaitan dengan bukan individual partikel tapi kumpulan ya, kumpulan partikel atau fluida di sini. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui gas, ini cairan dan padatan. Cepat rambat bunyinya itu bergantung terhadap, nah kita bisa lihat di sini. Ini bergantung terhadap tetapan Laplace ini. Jadi kalau misalnya kita tetapan Laplace itu berarti bagaimana respon dari bunyi ini terhadap perubahan tekanan di sini ya. Jadi Cp per Cv ini. Kemudian ini kan konstanta yang K.
Kemudian dia masanya juga, kalau tentunya masanya lebih kecil, dia ukuran partikelnya, maka dia cepat rambatnya lebih besar. Kemudian suhunya, kalau suhunya makin tinggi kan tentunya getarannya makin cepat, gerak partikelnya makin cepat dan seterusnya, sehingga dia kecepatannya makin tinggi. Nah, jadi ini komponen-komponen yang mempengaruhi cepat rambat bunyi pada fluida di sini gas ya. Jadi pada berbagai medium tentunya berbeda ya. Pada udara dia 331, tapi pada udara yang suhunya 0. Kita lihat tadi ya, kalau suhunya dia rendah, berarti cepatnya rambatnya lebih rendah. Sesuai dengan ini ya. Kalau dia 0, dia 331. Tapi kalau dia lebih tinggi, 20 derajat, dia 343. Nah, meskipun suhunya sama pada karbon dioksida, dia tentunya berkaitan dengan komponen lainnya. Tetapan Laplace yang tadi, kemudian massa dan seterusnya, dia berbeda ya di sini. Pada cairan juga berbeda. Pada cairan di sini dia berbeda. Nah, tergantung komponen-komponen yang bagian ini. Nah, itu mungkin dijelaskan misalkan pada koper misalnya seperti apa, gelas dan seterusnya. Kemudian dia juga berkaitan dengan cepat rambat bunyi pada zat cair. Dia berkaitan dengan modulus Bohr di sini. Jadi kalau modulus Bohr-nya dia lebih tinggi, dia kecepatannya lebih tinggi dia. Kemudian massa jenis mediumnya juga berpengaruh. Kemudian ini juga berkaitan dengan elastisitasnya juga. Ya, modulus siangnya lebih tinggi, kemudian dia massa jenisnya lebih rendah, maka dia cepat bunyi, rambat bunyi lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian bunyi itu kita bisa lihat memiliki daya juga. Memiliki daya juga bunyi itu. Sehingga kita bisa nyatakan dia intensitasnya itu berkaitan dengan seberapa besar dayanya, daya bunyi itu dibanding dengan luas permukaan. Ya, tapi ini tegak lurus ya, yang dilalui oleh bunyi itu. Jadi ini misalkan luas permukaannya, ini adalah permukaan bola, sehingga kita bisa nyatakan untuk permukaan bola, maka intensitas bunyinya itu dia berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi intensitas bunyinya ini berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Tentunya ini sesuai dengan alamiahnya. Jadi kalau kita lihat bunyi, maka dia makin jauh dari jangkauan kita, maka bunyi itu dia akan makin lemah dia kita dengarkan. Intensitasnya makin rendah. Kemudian kalau kita mendekat ke suatu bunyi, maka dia intensitasnya lebih tinggi ya. Ini alamiahnya. Jadi ini. Jadi kalau dia melengkapi permukaan bola seperti ini ya, berarti dia yang ditembus oleh permukaan bola itu berarti dia berupa luas permukaan bola yang jari-jarinya di sini adalah R misalnya di sini. Jadi 4πr kuadrat. Nah, kemudian tentunya karena dia berkaitan dengan luas permukaannya itu yang dilingkupi tadi dengan intensitas dayanya, sehingga dayanya ini juga kalau misalkan dicontoh soal ini tentunya daya yang dikenai di sini bergantung tadi kan intensitas itu berarti daya per luas permukaan. Jadi kalau misalnya dia di sini dayanya sama di sini, kemudian luas permukaannya di sini A1 lebih kecil dibanding A2, berarti di sini kita bisa lihat intensitas yang dialami oleh A1 itu akan lebih tinggi dibanding intensitas yang dialami oleh A2. Itu yang bagian ini ya. Ini kan Bapak Ibu semuanya bisa cek di sini ya. Yang bagian yang pertama dan kedua. Jadi di sini kita bisa dapatkan intensitas yang pertama lebih besar daripada intensitas yang kedua. Jadi kalau ditanya menghitungnya ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat juga taraf intensitas ya. Sehingga makanya ada istilah kita harus membuat peraturan terkait dengan bunyi kan, itu kalau masalah itu ada peraturannya terkait dengan pengeras suara, karena intensitas itu ada ambang batas toleransi dari pendengaran kita tentunya. Nah, itu dinyatakan dalam logaritmik dari intensitas bunyi dibagi dengan intensitas yang tadi ambang pendengaran kita. Nah, karena saya bilang tadi perbandingannya pendengaran kita. Jadi kalau misalnya orang berbeda intensitasnya mungkin berbeda karena dia kebiasaan ya. Tapi masing-masing orang secara lazimnya dia memiliki intensitas
taraf pendengarannya itu sekitar segini. Sehingga berapa kuat lemah bunyinya menggunakan taraf intensitas harus dibandingkan dengan acuan atau ambang ini, yang bagian ini, acuan atau ambang ini. Kita tekan. Kenapa bagian logaritmik? Setahu pengetahuan saya dari beberapa literatur itu karena bunyi itu secara biologis di dalam telinga kita itu memiliki pola logaritmik ya. Bagaimana intensitasnya ya tadi ya. Logaritmik. Tapi Bapak Ibu bisa lebih detail untuk sekedar pengetahuan aja kenapa dia logaritmik. Kita harus setahu saya itu. Jadi karena berkaitan dengan pola logaritmik yang berkaitan dengan telinga kita, sehingga kita menggunakan logaritmik sebagai acuan standar untuk taraf intensitas bunyi. Sebenarnya kan bisa aja dengan intensitas ini bagi dengan I0 ya, bisa aja kan, nggak perlu ada logaritmiknya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek definisi pengetahuan umumnya, nanti bisa dijelaskan lebih detail ya, secara biologis, segala macam struktur yang mungkin mau nambahkan bisa, kenapa dia digunakan logaritmik ya. Nah, tentunya bisa kita lihat di sini intensitasnya itu berbeda-beda di sini ya. Di sini kita bisa lihat. Jadi ada thresholdnya kalau segini, intensitasnya segini, kalau dia ini resolusinya. Kita ingat kembali juga taraf intensitas ini kan dia sama-sama dimensional, tapi dinyatakan di sini dalam desibel. Harusnya kan ini sudah dimensinya udah hilang ya. Kita nggak nyatakan sebagai berapa kuat kerasnya bunyi itu, kita nyatakan dengan taraf intensitas. Nah, kemudian di taraf intensitas ini contohnya ini ya. Contohnya di bagian ini misalnya. Berarti kita bisa lihat di sini, berarti B1 di sini adalah 90 desibel. Kemudian di sini B2, beta 2 maksudnya, itu adalah 93 desibel. Kemudian kita bisa lihat di sini, yang ditanya itu perbandingan taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh audio sistem 2 terhadap yang sistem 1. Berarti bisa kita lihat di sini, berarti B2 ya, dikurang B1 itu adalah 10 log I2 per I0 dikurang 10 log I1 per I0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, nanti kan log itu kan di log, misalnya kan log A kali B itu kan sama dengan log A tambah log B. Kemudian log definisi A per B itu sama dengan log A kurang log B. Sehingga ini kan sama dengan log I2 kurang 10 log I0 kurang 10 log I1 kurang 10 log I0. Ini jadi positif, jadi ini kita coret. Jadi ini adalah tinggal 10 log I2 per I1. Nah, kita bisa dapatkan itu, berarti beta 2 kurang beta 1 tadi adalah 3, sehingga I2 per I1 itu adalah 10 pangkat, ini kan 3 per 10, 0,3 ya, 0,3. 10. Ya, 0,03 maaf ya. Ya, 0,3 ya, sekitar 2 ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke efek Doppler ya. Jadi efek Doppler, jadi Doppler effect di sini ya kan double tadi typo ya. Jadi itu ada perubahan nada bunyi sirine mobil ambulans saat mendekati, saat mendengar atau menjauhi pendengar. Atau kalau lebih umum biasanya di dalam astronomi atau kosmologi ada juga istilahnya blue shift dan red shift ya. Red atau blue shift biar kita beda, kita ganti aja warnanya ya. Sama aja sebenarnya. Jadi ada
shift. Kemudian ada juga redshift. Sebenarnya prinsipnya sama. Jadi blue shift maksudnya di sini panjang gelombangnya makin tinggi, berarti dia galaksi misalnya mendekat, berarti dia panjang gelombangnya makin tinggi. Ya. Makin rendah maksudnya, makin rendah blue shift, panjang gelombangnya makin rendah, jadi frekuensi makin tinggi. Kalau red shift, itu panjang gelombangnya dia makin tinggi, frekuensinya makin rendah. Jadi berkaitan dengan panjang gelombang dalam struktur, dia kalau yang blue itu dia lebih lebih rendah panjang gelombang dibanding yang red shift. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Jadi Doppler efek di sini kita bisa lihat kalau misalnya ini posisi awalnya, ya, panjang gelombangnya seperti ini ya. Tidak terjadi perubahan ya. Mobil A dalam kondisi diam sambil menyembunyikan sirine, kita lihat ponjing gelombangnya dia tetap di situ. Jadi pendengar yang berdiri di depan maupun di belakang akan mendeteksi jumlah rapat per detik sama ya. Nah, kemudian kalau dia mendekat yang bagian ini, maka dia makin rapat panjang gelombangnya di bagian ini. Sehingga dia di sini itu dia frekuensinya makin tinggi ya. Seperti yang tadi juga kalau misalnya dia redshift, berarti misalnya kita anggap panjang gelombang awalnya seperti ini, kalau redshift dia meregang, kita anggap dia meregang seperti ini, regang, sehingga dia panjang gelombangnya di sini, dia makin tinggi, panjang gelombangnya naik, karena dalam panjang gelombang tadi kan berbanding terbalik dengan frekuensi, jadi kalau panjang gelombangnya dia naik, berarti di sini dia frekuensinya di sini adalah turun. Nah, kemudian kalau dia blue shift, ya ini kan menjauh. Kalau dia blue shift, dia misalnya mendekat ke sini, berarti dia makin rapat. Gini, seperti ini misalnya. Makin rapat sehingga di sini, maka di sini dia panjang gelombangnya dia makin rendah, kemudian frekuensinya makin tinggi. Dan dinyatakan dalam blue shift dan red shift. Jadi mengarah ke berkaitan dengan panjang gelombang biru dan panjang gelombang merah. Nah, itu sebabnya juga kalau misalnya kita punya kompor ya berwarna misalnya gas ya, berwarna misalnya warnanya agak biru, dia berarti dia frekuensinya dia lebih tinggi ya, energinya lebih tinggi. Kalau kita masak dia lebih cepat matangnya dibanding yang warna merah. Kalau yang warna merah dia frekuensinya lebih rendah. Sehingga diingat bahwa kan energi sebanding dengan frekuensi ya. Ini ya. Jadi kalau frekuensinya tinggi energinya tinggi. Nah, kemudian berikutnya kita bisa nyatakan dia dalam persamaan ini. Nah, kita bisa lihat di sini dalam persamaan ini ya. Nah, tapi diingat di sini ada tandanya. Jadi kalau misalnya ini menjauh, maka diambil tandanya negatif untuk pendengar. Kalau dia mendekat, tandanya positif. Kalau dia sebaliknya di sini, kalau dia menjauh, dia tandanya positif. Kalau dia mendekat, tandanya negatif. Berkaitan juga kita bisa lihat di sini. Tentunya kalau dia pendengarnya makin dekat, tentunya frekuensinya dia makin naik, dia harus positif. Sehingga di bagian ini dia harus naik ya, dari sini. Kemudian kalau sumbernya di sini dia mendekat, tentunya dia harus negatif supaya di bagian ini makin naik frekuensi yang didengar oleh pendengar ya. Dan sebaliknya ya. Nah, itu kaitannya. Kalau kan dia pengurang, jadi kalau misalnya dia mendekat, berarti dia ininya harus berkurang, makin kecil maksudnya yang bagian ini, sehingga dia harus negatif ya, dan seterusnya. Nah, itu kita definisikan seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bisa, Bapak Ibu, bisa ambil contoh seperti ini ya, dibahas misalkan ini ya. Misalkan di sini berarti kita bisa lihat di sini frekuensi sumbernya di sini, ini kan kereta. Frekuensi sumbernya di sini kan berarti dia 44,7. Berarti ini 44,7 meter per sekon. Frekuensi sumbernya itu kan berarti klaksonnya berarti adalah 415 Hz. Kemudian kecepatan bunyi di udara adalah 343 meter per detik. Nah, kemudian di sini yang ditanya itu adalah kemudian di sini kecepatan bunyi udara adalah berapa frekuensi panjang gelombang yang didengar oleh seorang yang berdiri di perlintasan kereta. Nah, pendengarnya itu dia kecepatannya
pendengar di sini adalah 0. Jadi frekuensi dia diam ya. Frekuensi di stasiun kereta dia diam dianggap ya, karena dia di sini di stasiun kereta di sini kemudian adalah 3/2 berapa kilometer kemudian didengar oleh seorang yang berdiri di perlintasan ketika kereta mendekat dan menjauhi perlintasan. Ya, jadi frekuensi pendengarnya di sini berarti adalah V, kemudian di sini berarti V minus plus Vs ya. Kemudian di sini adalah Fs. Itu untuk yang ini adalah mendekat. Sehingga kita bisa dapatkan di sini ya sekitar saya cek nanti tapi Bapak Ibu cek ya nanti bisa sekitar 1,47719 Hz. Kemudian lambdanya tentunya adalah V per FP lambda. Kan ditanya di sini kan panjang gelombang bunyi dengar di sini berarti di sini adalah V-nya adalah yang tadi ya 343 ini adalah sekitar 0,72 meter. Nah, kemudian kalau dia menjauh berarti FP maaf V kemudian ini tadi negatifnya tadi negatif ini adalah V plus Vs kemudian Fs ini kita dapatkan sekitar 367,15 Hz. Kemudian lambda P-nya adalah V per Fp itu sekitar 0,93 meter. Nah, kita bisa lihat di sini ya, frekuensinya ini lebih besar dibandingnya. Oke, ini berarti dia konsisten ya. Oke, aplikasinya banyak ya seperti USG, kemudian di kedokteran ya di sini ya banyak ya untuk yang misalnya tumor sini juga dan seterusnya. Bagian ini itu aplikasinya. Mungkin dijelaskan. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Jadi di bagian ini sedikit sebelum kita akhiri bagian ini di rangkuman di sini di gelombang ya. Jadi gelombang itu merupakan osilasi yang merambat. Mungkin dijelaskan aja ya. Tidak harus persis seperti ini tapi dibuat Bapak Ibu misalkan direview lagi atau seperti apa atau soal-soal dan seterusnya. Diulangi lagi definisinya. Itu saja Bapak Ibu semuanya untuk hari ini untuk pertemuan kita yang kelima atau minggu kelima. Saya matikan dulu recordnya nanti kita bahas kalau misalnya ada yang mau didiskusikan.